Halo semua, kali ini kita akan masih melanjutkan cerita keseharian Yuta dan Saki dalam serial novel ringan Gimai Seikatsu atau Keseharian Saudara Tiri. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana penyambutan Yuta dan ayahnya menyambut kedatangan keluarga Ayase yaitu Akiko dan Saki ke apartemen baru mereka. Kali ini kita akan pindah ke lokasi ke tempat kerja paruh waktu Yuta berada. Cerita berpindah dari apartemen keluarga Asamura ke tempat kerja paruh waktu Yuta sebagai karyawan. Tempat ia bekerja merupakan toko buku yang berada di dekat stasiun Shibuya. Menurut Yuta, perjalanan ke sana dimulai dari keluar dari Hachiko Gate atau pintu gerbang Hachiko. Hachiko Gate adalah pintu gerbang yang namanya diambil dari nama seekor anjing yang selalu setia pada tuannya. Penjelasan lebih lanjut bisa kalian lihat di deskripsi atau kalian bisa cari tahu sendiri. Melanjutkan cerita Yuta, setelah keluar dari gerbang Hachiko, kemudian berjalan melewati kerumunan turis dan pengguna sosial media yang asik merekam suasana di sana tanpa memperdulikan orang sekitar. Selain itu, terdengar juga promosi iklan game seluler atau game HP. Terakhir masuk ke sebuah gedung lantai 8 dan disanalah tempatnya. Menurutnya, ia senang sekali membaca buku dengan berbagai genre, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Yuta begitu menyukai buku. Jika ia sedang membaca, ia seolah-olah sedang mencerna dan memakan buku itu. Maksudnya, di sini ia tidak hanya membacanya, namun memahami isi buku sepenuhnya. Oleh karena itu, ia merasa berada di surga dengan berbagai buku baru yang ada di sana. Hobi Yuta adalah membaca buku sejak kecil. Jujur, aku mulai suka membaca buku fiksi dan non-fiksi karena terpengaruh oleh novel ini. Buku memang sangat berharga menurut Yuta. Hal ini dikarenakan dengan membaca buku dan memahami buku, kita semua bisa tahu jalan hidup seseorang dan juga mendapatkan sensasi pengalaman baru saat membaca buku. Ia juga membaca berbagai jenis buku seperti buku bisnis dan buku autobiografi. Dengan membaca banyak buku, secara langsung kita juga mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman yang didapat dari buku sehingga bisa berdampak baik untuk kita. Pandangan dan cara hidup yang dia anut sekarang juga dipengaruhi oleh buku. Yuta berpikir dengan membaca buku, ia bisa menghindari kepribadian yang memalukan, contohnya berpikiran sempit, angkuh, sombong, dan bersikap narsis. Selain itu, hal itu juga membuatnya takut untuk berpikir bahwa otak orang dewasa tidak mampu untuk menampung akal sehat, walau otak orang dewasa bisa memiliki berat 1,4 kilo atau 1.400 gram. Yuta berpikir jika ia tidak membaca, mungkin ia akan berakhir memiliki sifat itu. Setelah menghadapi gelombang pelanggan toko yang tinggi saat akhir pekan, Yuta akhirnya dapat beristirahat sambil merapikan sampul buku di kasir. Saat itulah ia melihat pemandangan di mana seorang pekerja gadis digoda oleh pria berandalan. Walaupun sang gadis sudah berusaha untuk bersikap profesional terhadapnya, pria tersebut tetap memaksanya. Gadis yang sedang dilalui itu merupakan model dari Yamato Nadeshiko yang memiliki rambut panjang, gadis sastra, polos, sopan, sangat cantik, dan beraroma manis. Sangat berbeda dari kebanyakan perempuan. Meskipun sudah dirayu dengan cara yang terbilang buruk, ia tetap melayani pria berandalan itu dengan sopan seperti pelanggan, tetapi dengan tatapan yang menakutkan. Tidak ingin terjadi masalah yang lebih serius, Yuta berjalan menuju keributan untuk menghentikan upaya dari pria berandalan itu. Dia bermaksud untuk berpura-pura untuk ingin meminta tolong membantunya memeriksa barang, padahal ia berusaha untuk membantu gadis itu. Saat pria itu masih mencoba memaksa gadis itu, Yuta langsung berdiri di depannya. Apa kau punya urusan lagi dengan Yomi-sanku? Bertindak sebagai pacarnya. Mendengar hal itu, pria itu langsung ciut meminta maaf dan langsung keluar dari toko buku. Selesai dari keributan itu, Yuta menyadari kejadian itu menarik perhatian dari pengunjung toko. Yuta mencoba untuk menahan malu dan kembali ke kasir. Yomiuri Senpai berterima kasih kepada Yuta dengan bertingkah sedikit mencoba menggoda Yuta dengan panggilan pacarku tersayang. Ya.
Mendengar hal tersebut, Yuta semakin merasa malu dan memintanya untuk berhenti. Semakin Yuta malu, Yomiuri Senpai juga semakin jadi menggoda Kohanya itu. Nama lengkap dari Yomiuri Senpai adalah Yomiuri Shiori yang tertulis di papan namanya. Yuta menanyakan kenapa ia tidak mengenakan papan namanya saat bekerja kepada Yomiuri Senpai itu. Menurutnya, ia sengaja tidak mengenakannya karena untuk menghindari pria seperti tadi berdatangan sambil meletakkan jarinya di bibir dan mengedipkan salah satu matanya, seolah-olah menyuruh Yuta untuk merahasiakan hal itu. Hal itu rupanya sudah ketiga kalinya di bulan ini. Siklus kejadian rayuan itu juga sama. Dimulai dari Yomiuri Senpai digoda lelaki, Yuta membantunya, dan akhirnya Yomiuri balik menggoda Yuta. Saat dia bertemu Yomiuri Senpai untuk pertama kalinya, ia kebingungan untuk menghadapinya. Namun, semakin sering mereka berkontak fisik, ia menjadi terbiasa dan bisa bergaul dengan baik dengannya. Kita di sini panggil Yomiuri itu Yomiuri Senpai ya, supaya lebih enak gitu. Yuta memuji Yomiuri Senpai dengan mengatakan dia itu cantik. Tapi, Yomiuri menolak pujian itu lalu menakut-nakutinya jika ia terus memujinya dengan gampang, ia akan seperti berandalan tadi. Senpainya itu memang terlihat polos di luar, akan tetapi sebenarnya dia itu sudah dewasa dan agak terlihat sisi esnya. Mereka sudah menjadi teman yang akrab, bahkan ketika Yuta bercanda ingin pulang untuk mandi karena dikatakan bau, Yomiuri langsung memeluknya untuk mencegah Yuta pulang. Aduh. Yuta juga sering meminta saran dari Yomiuri Senpainya dalam berbagai hal, seperti saran untuk menghadapi adik barunya itu, yaitu Ayase Saki. Namun, bukannya dapat saran yang berguna, ia malah mendapatkan ejekan, olok-olokan, dan saran yang tidak berguna darinya. Yomiuri Senpai mengatakan ia sangat beruntung bisa serumah dengan gadis cantik yang sebaya dengannya dan berpikiran mungkin akan terjadi sesuatu di antara mereka. Mendengar lelucon kotor semacam itu, Yuta memintanya untuk berhenti. Namun, Yomiuri mengatakan bahwa candaan itu merupakan sisi gelap dari sekolah khusus perempuan. Entah benar entah bohong sih. Meskipun begitu, dia juga sempat berpikiran hal itu mungkin terjadi mengingat ia baru berhubungan dengan lawan jenis seumur hidupnya. Mendengar hal itu, Yomiuri menyimpulkan bahwa Yuta memiliki keahlian menangani wanita yang buruk karena dia berpikir Yuta tidak melihatnya sebagai seorang wanita. Kembali ke topik, Yomiuri berpikir akan lebih baik untuk bertingkah seperti biasanya. Yuta berpikir di dalam tubuh senpainya itu ada jiwa om-om yang karena sudah sering mengeluarkan candaan jorok. Kemudian, Yomiuri Senpai membawa sebuah buku yang berjudul Ilmu Pria dan Wanita untuk menjadi bahan referensi Yuta dalam bersikap. Buku itu berisi saran dan trik untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Di dalam buku itu terdapat beberapa tips untuk berkomunikasi, yaitu kita harus memahami orang lain dan kemudian memahami diri kita sendiri secara objektif. Dari banyak hal, yang paling menarik perhatian Yuta adalah bagian jika kau ingin lebih baik memandang dirimu secara objektif, mulailah menulis buku harian. Menurut senpainya itu, teori itu sudah teruji dan dibuktikan oleh dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Yuta akhirnya memutuskan untuk membelinya. Menurutnya, waktu shift anak SMA sampai jam 10 malam saja, sedangkan orang dewasa memiliki shift kerja sampai tengah malam. Jadi, Yomiuri Senpai tertahan sampai tengah malam. Sebelum pulang, Yuta mengatakan sesuatu yang jantan. Jika seorang seperti sebelumnya mencoba untuk merayumu lagi, hubungi aku kapan saja. Sepeda aku akan selalu gatal untuk mengaum, ujarnya. Mendengar hal itu, Yomiuri Senpai langsung terkesima, namun dengan cepat berubah menjadi bahagia. Yuta pulang ke apartemen sambil mengunduh aplikasi buku harian di HP-nya. Yuta merasa bersalah kepada Akiko dan Saki karena ia tidak memberitahu seberapa lama ia akan bekerja. Karena itu, ia berusaha masuk tanpa menimbulkan suara. Tapi, terlihat lampu ruang tamu menyala. Artinya, ada
seseorang yang masih terjaga di malam hari, yaitu yang ternyata adalah Saki. Dia tampak sedang duduk di sofa sambil memainkan HP-nya. Yuta seketika membuat wajah yang bodoh ketika mengingat gaya hidup yang pernah dikatakan Saki. Melihat ekspresi Yuta yang bodoh, Saki berkata walau kehidupan mereka seperti itu, Saki diperlakukan dengan baik oleh ibunya. Buktinya, ia dan Akiko pergi berbelanja setelah sekian lama dan sangat menyenangkan walaupun nada suaranya itu terdengar datar. Merasa bersalah karena mengganggunya, Yuta memutuskan untuk mandi. Saki mengatakan ia tidak apa-apa untuk mandi terakhir karena ia selalu bergadang. Perkataan Saki membuat Yuta berpikiran negatif. Yuta berpikir Saki mungkin tidak menginginkan dirinya. Malam pertama mereka sebagai keluarga berjalan tanpa terjadi sesuatu, seperti romcom, novel, ataupun game yang sudah dikatakannya pada prolog sebelumnya. Namun menyadari keberadaan seorang gadis membuat Yuta kesulitan tidur. Pada keesokan harinya, Yuta melihat Saki sudah mempersiapkan kebutuhannya di ruang tamu. Kemudian mereka berbincang sedikit mengenai kualitas air hangatnya kemarin. Dari percakapan mereka, Yuta merasa hubungan dia dengan Ayase Saki bisa berjalan dengan baik. Oke guys, untuk pembahasan serial novel ringan Gimae Sekatsu atau Keseharian Saudara Tiri volume 1 chapter 1 sampai di sini dulu ya. Untuk video berikutnya aku akan membahas tentang novel ringan yang lainnya juga. Kemungkinan aku akan membagi videonya di beberapa part agar tidak terlalu lama. Silahkan kalian tulis di kolom komentar mengenai novel ini ya. Dan sampai jumpa di Ryuno Monogatari selanjutnya.